Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Superlab 2. Nah, ini sudah saya buka untuk file Superlab 2-nya. Teman-teman bisa buka dulu di yang berada di Drive. Ini akan saya klik yang dock aja biar ke samping. Nah, teman-teman, di PT Activity ini ada instruksinya itu dari part 1 sampai part 11. Kita akan bahas dulu yang part 1. Nah, di part 1 ini adalah basic configuration. Kita disuruh konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Kemudian kita disuruh konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch, yaitu SID. Kita mulai dari switch 1 dulu ke CLI. Kita bisa ketikkan enable, kemudian confi, lalu kita ketikkan hostname-nya sama seperti yang di atas ini ya teman-teman. Enable secret-nya itu SID. Kita lanjut ke yang switch 2, ke CLI. Kita bisa ketikkan enable, confi, hostname-nya itu SW2, lalu enable secret-nya itu SID. Lanjut ke yang switch 3, pergi ke CLI, ketikkan enable, ketikkan confi, ketikkan hostname-nya yaitu SW3, lalu enable secret-nya itu SID. Lalu ke switch 4, CLI, enable, confi, hostname-nya itu SW4, enable secret-nya itu SID. Kita lanjut ke yang switch 5, CLI, enable, confi, hostname-nya itu SW5, enable secret-nya itu SID. Kita konfigurasi juga yang di switch 6, ke CLI, ketikkan enable, confi, hostname-nya itu SW6 atau switch 6 ya teman-teman, kemudian enable secret-nya itu SID. Kemudian kita konfigurasikan dulu yang di router 1, ke CLI, enable, confi, hostname-nya itu RTR1, kemudian enable secret-nya itu SID. Kita konfigurasi juga yang di router 2, CLI, enable, confi, hostname-nya itu RTR2, lalu konfigurasikan enable secret-nya itu SID. Kita konfigurasikan juga yang di router 3, pergi ke CLI, ketik enable, ketik confi, ketikkan hostname-nya dulu RTR3, enable secret-nya itu SID. Kemudian kita konfigurasi yang di router 4, CLI, enable, confi, hostname-nya itu RTR4, enable secret-nya itu SID. Kemudian konfigurasi yang di multilayer switch 1 dulu, ke CLI, enable, confi, hostname-nya itu NLS1, enable secret-nya itu SID. Kemudian yang terakhir kita konfigurasi yang di multilayer switch 2, ke CLI, enable, confi, hostname-nya itu MLS2. Kemudian untuk enable secret-nya itu SID. Nah, ini sudah. Maaf teman-teman, tadi yang router 5 belum. Kita pergi ke CLI, ketik enable, ketik confi, hostname-nya itu RTR5, enable secret-nya itu SID. Nah, ini sudah. Ini berarti sudah semua ya teman-teman. Nah, berarti untuk yang part 1 itu sudah selesai. Kita lanjut ke yang part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti kita konfigurasikan dulu yang di switch 1.
Di sini kita bisa buat VLAN-nya dulu. Kita lihat switch 1 itu terhubungnya ke VLAN 10 dan VLAN 20. Berarti kita buat dulu VLAN 10, kasihkan name-nya juga yaitu VLAN 10. Lalu kita buat yang VLAN 20 juga sama, VLAN 20. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita baca lagi di sini konfigurasi port flash di setiap interface yang terhubung ke PC. Sebelum itu kita masukkan dulu interface-nya ke dalam VLAN-nya ini. Berarti VLAN 10 itu pakai interface FA0/2 dan FA0/3. Kemudian yang VLAN 20 itu FA0/4 dan FA0/5. Kita bisa masuk ke sini lagi. Kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 dulu. Kemudian kita ketikkan spanning tree port phase-nya, akan saya singkat menjadi SPAPO saja. Kita exit, lalu kita masuk ke yang interface range FA0/4 sampai 5. Sama, yaitu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, SPAPO. Kita bisa exit lagi. Kemudian kita disuruh konfigurasikan allowed VLAN. Namun sebelum itu kita terangkan dulu untuk si switch satunya. Berarti switch 1 terhubung ke router 2 itu menggunakan interface FA0/1. Kita masuk dulu interface FA0/1, switch port mode terang. Kemudian kita konfigurasikan yang allowed VLAN. Perintahnya itu switch port terang allowed VLAN 10 sampai 20. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 2. Berarti yang switch 2 terhubungnya ke VLAN 30 dan VLAN 40. Kita bisa buat dulu. Lalu kita konfigurasikan port flash di setiap interface yang terhubung ke PC. Berarti kita masukkan dulu interface-nya. Untuk VLAN 30 itu pakai FA0/2 dan ini FA0/3. Kemudian yang VLAN 40 FA0/4 dan FA0/5. Kita bisa konfigurasikan sama yang seperti di V1 tadi, yaitu masuk dulu ke interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN, berarti VLAN 30, spanning tree port phase, exit, masuk ke interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, spanning tree port phase, exit. Kemudian kita terangkan dulu untuk si switch 2-nya. Berarti dia terhubung menggunakan interface FA0/1. Kita bisa masuk dulu interface FA0/1, switch port mode terang. Kemudian konfigurasikan allowed VLAN-nya. Switch port terang allowed VLAN 30 sampai 40. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2-nya. Pertama, kita bisa nyalakan dulu untuk portnya. Berarti kita konfigurasikan dulu yang ke switch 1 FA1/0. Kita masuk dulu interface FA1/0. Kemudian no shutdown. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah menyala. Kemudian kita karena ini di router, kita buat dulu untuk sub interface-nya. Berarti kita tuliskan lagi interface FA1/0 10 dulu, karena ini yang mengarah ke switch 1. Berarti kita buat sub interface-nya yang VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa enter. Kemudian kita ketikkan dulu encapsulation.1q10. Lalu kita bisa ketikkan IP address-nya. Berarti kita pakai yang ini 10.0. Karena ini IP address, jadi 192.168.10.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface FA1/2
1/0.20 berarti yang VLAN 20-nya. Kemudian ketikkan encapsulation.1q20. Lalu kita ketikkan IP address-nya. Kita ganti saja di sini 10-nya ganti jadi 20. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita nyalakan dulu interface yang mengarah ke switch 2. Berarti interface FA0/0. Kita bisa masuk dulu interface FA0/0. No shutdown. Kita bisa lihat dulu. Nah, di sini sudah menyala ya, teman-teman. Kemudian kita buat sub interface-nya. Berarti switch 2 itu kan punya VLAN 30 dan 40. Kita bisa tuliskan di sini interface FA0/0.30 dulu. Kemudian encapsulation.1q30. Ketikkan IP address-nya. Berarti pakai yang 30.0. Karena ini IP address jadi 30.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita konfigurasikan juga yang VLAN 40-nya. Kemudian kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang DHCP server di router 2 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS server ke yang IP 100.2. Berarti kita bisa ketikkan di sini IP DHCP full yang VLAN 10 dulu. Ini kurang. Kemudian kita masukkan networknya. Berarti untuk networknya itu pakai yang ini, yang 10.0 192.168.10.0. Lalu masukkan subnet mask-nya. Kemudian kita masukkan untuk default routernya, yaitu yang 10.1 ini. Ini akan saya singkat saja menjadi D 192.168.10.1. Kemudian masukkan juga untuk DNS servernya. Berarti untuk DNS-nya itu yang 100.2. Nah, ini sudah. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 20 sampai VLAN 40-nya. Di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan dari yang VLAN 10 sampai VLAN 40. Oh ya, teman-teman, yang ini tuh salah ya. Yang benar itu yang 20.1. Kemudian saya akan cek satu persatu di VLAN 10-nya dulu untuk IP DHCP-nya ke desktop, IP configuration. Yang pilih yang DHCP. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Kita cek juga yang di VLAN 20 ke desktop, IP configuration yang DHCP. Nah, ini juga sudah ada ya, teman-teman. Kita lihat yang di VLAN 30 dan yang VLAN 40. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Berarti untuk IP DHCP-nya sudah ada semua di semua VLAN. Kemudian kita akan tuliskan IP yang dikecualikannya. Berarti IP DHCP exclude. Kita ketikkan IP-nya, berarti yang ini, tapi belakangnya diganti satu semua. Nah, ini sudah semua ya, teman-teman. Kemudian kita lakukan konektivitasnya. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Kita coba ping dari VLAN 20 ke VLAN 40. Nah, di sini sudah sukses ya, teman-teman. Kita coba juga dari yang VLAN 30 ke VLAN 40. Ini juga sudah sukses, berarti ini sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3. Berarti ini switch 3, ini switch 4, dan ini router 3. Pertama, kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya sudah tertera di display. Berarti konfigurasinya itu sama dengan yang di part 2 tadi, hanya berbeda VLAN-nya aja. Kita masuk dulu ke switch 3. Kita bisa login ulang. Passwordnya itu SID config. Lalu kita buat dulu VLAN-nya. Kita lihat switch 3 itu punya VLAN 50 dan 60. Kita buat dulu VLAN 50. Lalu name-nya itu VLAN 50. Kemudian VLAN 60.
Kemudian untuk name-nya itu VLAN 60. Kita bisa exit, kemudian kita masukkan dulu interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita lihat yang VLAN 50 itu terhubungnya pakai interface FA0/2 dan FA0/3. Untuk VLAN 60 berarti yang 4 dan 5. Kita bisa masuk dulu ke interface range FA0/2 sampai 3, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 50 dulu. Kemudian spanning tree port face, kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, spanning tree port face, kita bisa exit. Selanjutnya kita akan menerangkan dulu untuk si switch 3-nya. Kita lihat switch 3 itu terhubung ke router 3 menggunakan FA0/6. Kita masuk dulu ke interface FA0/6, switch port mode terang, lalu konfigurasikan allowed VLAN-nya, berarti switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60. Lalu kita terangkan juga yang mengarah ke switch 4, berarti FA0/1. Kita bisa ketik di sini, kita exit dulu, lalu kita masuk ke interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 4. Kita bisa lihat switch 4 itu terhubungnya ke VLAN 50 dan 60 juga. Kita bisa buat di switch 4 VLAN 50 name VLAN 50, lalu VLAN 60, name-nya VLAN 60. Kemudian kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Berarti ini menggunakan interface FA0/2 dan 3, ini 4 dan 5. Kita bisa tulis di sini interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, spanning tree port face. Kita exit, lalu kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN, berarti VLAN 60, spanning tree port face. Kita bisa exit, lalu kita terangkan dulu switch 4-nya, berarti yang mengarah ke switch 3 yaitu FA0/1. Interface FA0/1, switch port mode terang, konfigurasikan juga yang allowed VLAN-nya, switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3-nya. Kita bisa ke CLI, kita login ulang. Kemudian kita masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch 3, berarti FA0/0. Kita bisa tulis di sini interface FA0/0. Kemudian kita nyalakan dulu dan perintah no shutdown. Kita cek. Nah, di sini sudah nyala. Kemudian kita tuliskan subinterface-nya dulu. Kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/0.50 dulu, berarti yang mengarah ke VLAN 50-nya. Kita ketikkan dulu encapsulation.1q50. Lalu masukkan untuk IP address-nya. Di bawah ini adalah IP address untuk setiap VLAN, berarti yang ini IP address-nya 192.168.50.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/0.60, berarti untuk VLAN 60-nya. Kemudian ketikkan encapsulation.1q60, lalu ketikkan IP address-nya, kita ganti saja jadi 60. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang DHCP server, ini di router 3 untuk semua VLAN. Kemudian setting DNS server ke 192.168.100.2. Pertama, kita bisa ketikkan dulu IP DHCP pool. Pertama yang VLAN 50 dulu. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu yang ini 50.0.
Masukkan juga untuk subnet masknya. Kita ketikkan juga untuk default routernya, berarti yang 50.1. Lalu ketikkan juga untuk DNS servernya, berarti yang 100.2. Nah ini sudah, kemudian kita exit, lalu ketikkan juga untuk yang VLAN 60-nya. Kita masukkan networknya, berarti yang 60.0. Masukkan juga untuk subnet masknya. Jika sudah, kita bisa exit, lalu kita ketikkan untuk yang IP dikecualikannya, IP DHCP exclude. Masukkan IP-nya berarti yang ini, tapi belakangnya ganti jadi 1. Kemudian kita cek IP DHCP-nya di VLAN 50 dan VLAN 60. Kita cek dulu di yang VLAN 50 ke IP configuration yang DHCP. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita cek juga yang di VLAN 60 ke desktop IP configuration yang DHCP. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Kemudian kita disuruh lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Kita akan coba dari PC 8 ke PC 14. Untuk awalnya emang biasanya violet. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah sukses ya, teman-teman. Berarti untuk yang part 3 itu kita sudah berhasil. Kita lanjut ke yang part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan MLS 1. Berarti yang ini ya, teman-teman. Pertama disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti caranya juga sama seperti yang di part 3 dan part 2. Pertama, kita konfigurasikan dulu yang di switch 5. Kita bisa login ulang dulu. Kemudian kita akan buat VLAN-nya. Berarti switch 5 itu punya VLAN 70 dan VLAN 80. Kita buat dulu VLAN 70, name-nya VLAN 70. Lalu VLAN 80, name-nya VLAN 80. Kemudian kita bisa exit dulu. Lalu kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Berarti untuk yang VLAN 70 itu menggunakan FA0/2 dan FA0/3, berarti ini 4 dan 5. Kita ketik dulu interface range FA0/2 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 70 dulu. Spanning tree port fast, exit. Kemudian kita masuk ke yang interface FA0/4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 70. Maaf teman-teman, ini VLAN 80. Kemudian spanning tree port fast. Kita bisa exit. Lalu kita terangkan dulu untuk si switch 5-nya. Berarti dia itu mengarah ke multi-layer switch 1 menggunakan interface FA0/1. Kita bisa masuk dulu ke interface FA0/1. Switchport mode trunk. Kita konfigurasikan juga yang allowed VLAN. Switchport trunk allowed VLAN 70 sampai 80. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 6. CLI. Kita bisa login ulang dulu. Kita bisa buat VLAN-nya dulu. Berarti si switch 6 ini terhubungnya ke VLAN 70, VLAN 80, dan VLAN 90. Kita bisa buat dulu. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa exit dulu. Lalu kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita lihat dulu untuk VLAN 70 itu pakai FA0/2, berarti ini FA0/2 dan 3. Kemudian yang VLAN 80 itu FA0/4 dan 5. Kemudian yang di VLAN 90 itu FA0/6 sampai 8. Kita masuk ke switch 6 dulu. Kita bisa ketikkan sama seperti yang di switch 5 tadi. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan menerangkan dulu untuk si switch 6-nya. Berarti dia itu terhubungnya menggunakan interface FA
berapa ini? FA0/1. Berarti kita masuk dulu ke interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode terang, lalu kita konfigurasikan yang allowed VLAN, switch port terang allowed VLAN 70 sampai 90. Nah, ini sudah. Selanjutnya saya akan konfigurasi juga yang di multilayer switch 1 ke CLI. Kita bisa login ulang dulu. Kemudian yang pertama kita buat VLAN-nya dulu, berarti VLAN 70, 80, dan 90. Kemudian kita bisa exit, lalu kita terangkan dulu, berarti yang mengarah ke switch 5 itu kan FA0/2. Terus MLS1 ke switch 6 itu kan pakai interface FA0/3. Berarti kita bisa tulis di sini interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port terang encapsulation.1Q, baru kita tulis switch port mode terang. Kemudian kita bisa exit, lalu kita masuk ke yang VLAN 70 dulu. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya, berarti yang ini. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Lalu kita bisa exit. Kemudian untuk yang VLAN 80-90 akan saya percepat saja. Selanjutnya kita disuruh konfigurasikan DHCP server di MLS1 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS server ke 192.168.100.2. Berarti kita bisa ketikkan di sini IP DHCP pool VLAN 70 dulu. Kita masukkan networknya, yaitu 192.168.70.0. Kemudian masukkan subnet mask-nya. Kemudian untuk default routernya itu pakai yang 70.1. Kemudian kita masukkan untuk DNS servernya, berarti yang 100.2 ini. Nah, ini sudah, kita bisa exit. Lalu untuk yang VLAN 80-90 akan saya percepat saja. Nah, ini sudah semua dari VLAN 70 sampai VLAN 90-nya. Kemudian kita akan tuliskan IP DHCP exclude-nya atau IP yang dikecualikan. Kita masukkan IP-nya. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Kemudian kita akan cek IP DHCP-nya di VLAN 70 dulu. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita cek yang di VLAN 80. Nah, di sini juga sudah ada. Kemudian cek yang di VLAN 90. Nah, di sini juga sudah ada. Kemudian kita akan melakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Saya akan coba ping dari PC 17 ke 20. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Jika di sininya violet terus, mungkin teman-teman belum mengaktifkan untuk IP DHCP-nya ya. Langsung saja kita lanjut ke yang part 5, yaitu konfigurasi VLAN di MLS2, berarti yang ini. Kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti kita buat VLAN-nya dulu. Untuk VLAN-nya itu hanya 100 ya teman-teman. Kita pergi ke CLI, kita login ulang. Kita buat dulu VLAN-nya. VLAN-nya itu 100. Kemudian kita konfigurasi port fetch di setiap interface yang terhubung ke PC. Berarti ini kita exit dulu, lalu masuk ke interface VLAN 100. Kita bisa tuliskan IP address-nya. Kita lihat di sini IP address-nya itu 100.1. Kita lihat dulu, berarti interface yang mengarah ke multilayer switch 2 ini pakai interface FA0/1 dan 2. Kita bisa tuliskan di sini interface FA0/2 sampai 3. Oh, maaf teman-teman, tadi kurang menambahkan perintah range. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 100, spanning tree port fetch. Kita bisa exit. Kemudian kita akan konfigurasikan alamat IP manual di server. Yang DNS itu yang 100.2, kemudian untuk yang server web itu 100.3. Kita bisa masuk ke server DNS dulu, ke desktop IP configuration. Di sini untuk IP-nya itu pakai yang
100.2 ini. Masukkan subnet masknya, kemudian untuk default gateway-nya itu yang tadi di multilayer. Lalu untuk DNS servernya itu yang ini. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di web server. Di web server, DNS servernya tetap yang 100.2 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan melakukan konektivitas, yaitu pastikan bahwa semua server dapat melakukan ping ke MLS2. Berarti kita pergi ke command prompt. Di sini kita bisa ping IP dari si MLS2-nya, yaitu 192.168.100.1. Nah, ini langsung TTL atau reply from, berarti sudah berhasil. Kemudian kita coba ping juga di DNS servernya. Kita bisa pergi ke command prompt, kemudian kita bisa ketikkan ping 192.168.100.1. Nah, ini juga langsung TTL atau reply from ya teman-teman, berarti ini sudah berhasil. Kita lanjut ke yang part 6, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between routers dan MLS2. Konfigurasikan IP address pada semua router dan multilayer switch. Kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, yang pertama kita akan konfigurasikan dulu di multilayer switch 2. Kita bisa login ulang. Kemudian kita bisa lihat dulu interface yang mengarah ke router 4 itu interface FA0/3 dengan IP 10.18 dengan /30. Oh ya teman-teman, karena ini di multilayer, jadi kita ketikkan dulu no switch port. Baru kita ketikkan IP address-nya. Nah, karena ini tadi slash-nya 30, jadi subnet mask-nya itu belakangnya 252, bukan 0 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 5, berarti menggunakan FA0/4 dengan IP 10.22. Kemudian kita masuk ke interface FA0/4, no switch port, ketikkan IP address-nya, tadi itu 22, lalu ketikkan no shutdown, itu exit. Selanjutnya kita akan konfigurasi juga yang di router 4. Jadi router 4 itu punya dua jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 itu interface-nya SE2/0 dengan IP 10.10/30. Kemudian yang mengarah ke multilayer switch 2 itu menggunakan interface FA0/0 dengan IP 10.17. Kita bisa masuk dulu. Kita login dulu. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke multilayer, berarti pakai interface FA0/0. Kemudian karena ini di router, kita tidak usah mengetikkan no switch port, langsung saja kita ketikkan IP address-nya. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Kita bisa exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface SE2/0. Kemudian kita lihat IP-nya itu yang 10.10/30. Jadi kita ketikkan. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa konfigurasikan juga yang di router 5. Berarti router 5 ini mempunyai dua jalur, yaitu jalur yang ke router 1 SE2/0 dan yang ke multilayer itu interface FA0/0. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke multilayer. IP-nya itu yang 10.21. Kita bisa login ulang dulu. Kita masuk ke interface FA0/0, yaitu yang mengarah ke multilayer. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Lalu kita exit dan kita masuk ke interface yang SE2/0. Kita lihat dulu untuk IP-nya itu yang 10.14. Kemudian kita ketikkan no shutdown, lalu kita bisa exit. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 1. Kita lihat dulu bahwa router 1 itu mempunyai 4 jalur, yaitu
yang ke router 4, ke router 5, ke router 3, dan ke router 2. Kita bisa konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 4. Kita bisa lihat di sini yang mengarah ke router 4 itu SE2/0 dengan IP yang 10.9 ini. Kita bisa masuk dulu ke router 1. Kita bisa login ulang. Kita ketikkan interface SE2/0. Kemudian ketikkan IP address-nya. Kemudian ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 5. Berarti interface SE3/0 dengan IP yang 10.13. Kita masuk lagi. Interface SE3/0. Ketikkan IP-nya. Nah, ini sudah. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk juga ke interface yang mengarah ke router 3. Berarti interface FA4/0 dengan IP yang 10.5 ini. Kita bisa masuk lagi. Kita masuk dulu ke interface FA4/0. Kita ketikkan IP address-nya. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Kemudian kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 2. Berarti FA5/0 dengan IP yang 10.1. Kita bisa masuk ke interface FA5/0. Kemudian ketikkan IP address-nya. Ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit saja. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2. Kita login dulu. Kita lihat dulu untuk jalurnya itu hanya ke router 1, yaitu pakai interface FA4/0 dengan IP 10.2. Kita bisa masuk dulu ke interface FA4/0. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Lalu kita exit. Kemudian kita konfigurasikan yang di router 3. Nah, kita bisa lihat bahwa router 3 ini punya dua jalur, yaitu yang ke MLS 1 dan router 1. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 1. Berarti dia itu pakai interface FA4/0 dengan IP 10.6. Kita bisa masuk dulu interface FA4/0. Ketikkan IP address-nya. Maaf teman-teman, tadi 255-nya kurang 1. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit. Kemudian kita masuk konfigurasi yang ke MLS 1. Berarti pakai FA1/0 dengan IP yang 10.25 ini. Kita masuk lagi ke router 3, interface FA1/0. Ketikkan IP address-nya. Nah, maaf teman-teman, ini saya salah lagi. Harusnya 255-nya itu ada 3. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Kita bisa exit. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah nyala semua. Kemudian kita akan lakukan konektivitas. Pastikan bahwa setiap router dan MLS dapat melakukan ping satu sama lain. Saya akan coba misal dari router 2 ini ping ke router 1. Berarti dengan IP yang 10.1. Kita bisa buka router 2-nya. Kemudian kita bisa ketikkan do ping 10.10.10.1. Enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu kan sudah 100 byte. Namun jika teman-teman masih 80 byte atau di bawahnya 100, itu teman-teman bisa ping lagi ya. Selanjutnya kita akan bahas yang part 7, yaitu configure EIGRP in router 1, router 2, router 3, dan MLS 1. Berarti yang berada di area kuning ya teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan EIGRP-nya itu 10
gunakan wildcard mask, berarti karena di sini IP-nya itu /30 semua, kita akan menggunakan wildcard yang 0.0.0.3. Kemudian disablekan auto summary-nya. Lalu untuk konektivitasnya itu nanti kita akan cek status EIGRP network worship-nya, table routing-nya, dan kita akan coba melakukan ping. Kita konfigurasikan dulu di router 1. Kita bisa ketikkan router EIGRP 10 karena di sini itu mintanya tadi 10 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan no auto strip sum atau summary. Kemudian kita bisa ketikkan untuk networknya. Kita bisa lihat dulu. Berarti router 1 itu terhubung ke router 2 dan router 3. Nah, berarti untuk networknya itu karena ini IP-nya 10.1 dan 10.2, jadi untuk networknya itu 10.0. Kemudian kita lihat network yang mengarah ke router 3. Berarti karena ini yang router 1. Berarti di sini tuh 10.5 dan 10.6. Jadi untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk yang di router 2. Kita lihat dulu untuk router 2 itu punya 3 jalur, yaitu jalur ke router 1, ke switch 1, dan ke switch 2. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 1, berarti dia pakai oh ya, kita tuliskan dulu router EIGRP 10 no auto summary. Kemudian kita masukkan networknya, berarti itu yang 10.10.10.0. Kemudian masukkan wildcardnya, itu yang 0.3. Nah, jika sudah keluar seperti ini, berarti sudah berhasil masuk ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat, berarti untuk yang mengarah ke switch 1 dan switch 2, ini kan switch 1 dan switch 2-nya punya VLAN 10, 20, 30, dan 40. Berarti kita akan masukkan network untuk si VLAN 10 sampai VLAN 40. Nah, ini sudah. Kita lanjut konfigurasi di router 3. Berarti router 3 itu mempunyai 3 jalur, yaitu ke router 1, ke switch 3, dan MLS 1. Kita bisa lihat dulu yang di router 1. Ini karena IP-nya 10.6 dan 10.5, jadi untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kita ketikkan dulu router EIGRP 10, terus no auto strip summary, kemudian baru kita masukkan networknya. Tadi itu titiknya 4, kemudian masukkan wildcardnya. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang mengarah ke multilayer switch 1. Berarti di sini IP-nya 10.25 dan 10.26. Berarti untuk networknya itu 10.24 ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan yang mengarah ke switch 3. Berarti switch 3 itu kan ada VLAN 50 dan VLAN 60. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di, bentar kita scroll dulu. Ini kita konfigurasikan juga yang di multilayer switch 1. Kita buka dulu. Nah, karena ini di multilayer, pertama itu kita ketikkan dulu IP routing. Baru kita ketikkan router EIGRP 10 no auto strip summary. Kemudian kita lihat, berarti ini dia tuh punya 3 jalur, yaitu yang ke router 3, ke switch 5, dan ke switch 6. Berarti kita konfigurasikan dulu yang ke router 3, yaitu berarti networknya yang 10.24 tadi. Kemudian kita lihat yang mengarah ke switch 5 dan switch 6 itu di sini tuh ada VLAN 70, 80, dan 90.
Nah, jika sudah selesai semua, kita akan coba lakukan konektivitasnya. Pertama, saya akan coba cek status EIGRP network ship-nya. Saya akan coba di router 1 saja. Nah, di sini kita bisa ketikkan do show IP EIGRP network. Nah, ini sudah ada IP network-nya yaitu 10.6 dan 10.2. Berarti kita bisa lihat di sini yang ini dan yang ini ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat IP root-nya. Do show IP root. Nah, di sini sudah ada keterangan D atau EIGRP-nya. Berarti untuk yang part 7 itu sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 8 yaitu configure OSPF in router 1, router 4, router 5, dan MLS 2. Berarti tadi kan kita konfigurasi yang EIGRP di area kuning ini. Sekarang kita konfigurasi OSPF yang di bagian hijau ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada perintahnya itu gunakan OSPF ID 1. Berarti nanti kita akan menggunakan OSPF-nya itu 1 ya teman-teman. Kita konfigurasikan langsung saja di router 1 dulu. Nah, bisa teman-teman lihat dulu untuk router 1 itu terhubungnya ke router 4 dan router 5. Nah, untuk networknya itu karena yang ini 10.9 dan 10.10, jadi untuk networknya itu 10.8 ya teman-teman. Kita bisa buka router satunya dulu. Kemudian kita bisa ketikkan router OSPF 1, lalu kita masukkan networknya. Tadi itu 10.10.10.8. Kita masukkan wildcardnya juga. Kemudian kita tuliskan areanya itu 0. Kemudian kita lihat yang mengarah ke router 5, berarti 13 dan 14. Berarti untuk networknya itu 10.12 ya teman-teman. Kita bisa tuliskan di sini. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 4. Kita lihat dulu. Untuk router 4 itu ada 2 jalur, yaitu yang ke router 1 dan yang ke multilayer switch 2. Berarti ya, kita konfigurasi dulu yang ke router 1. Berarti yang tadi 10.8. Kita bisa tuliskan dulu router OSPF 1. Baru kita masukkan networknya. Kemudian kita lihat juga yang mengarah ke multilayer switch 2. Itu berarti 10.17 dan 10.18. Berarti untuk networknya itu 10.16 ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 5. Sebelumnya kita lihat dulu router 5 itu terhubung ke router 1 dan multilayer switch 2. Berarti yang ke router 1 itu networknya 10.12 dan yang ke multilayer switch 2 itu karena di sini 10.21 dan 10.22, jadi untuk networknya itu 10.20 ya teman-teman. Kita buka dulu. Nah, kita bisa ketikkan dulu router OSPF 1, baru kita masukkan network yang mengarah ke router 1 dulu. Tadi itu 10.10.10.12, kemudian wildcardnya, lalu areanya itu 0. Kemudian kita masukkan juga network yang mengarah ke multilayer switch 2. Berarti tadi networknya itu 10.20. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di multilayer switch 2-nya. Nah, karena ini di multilayer, pertama itu kita harus ketikkan dulu IP routing. Baru kita ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita ketikkan networknya. Oh ya, kita lihat dulu. MLS 2 itu terhubung ke router 4 dan 5. Untuk yang mengarah ke router 4, itu karena di sini IP-nya 10.18 dan 10.17, jadi untuk
networknya itu 10.16. Kemudian yang mengarah ke router 5 itu networknya 10.20 ya teman-teman. Oh ya, ini multilayer switch 2 juga terhubung ke VLAN 100. Jadi nanti kita juga akan memasukkan network dari VLAN 100-nya. Kita masuk ke multilayer switch 2. Pertama kita tuliskan dulu network yang mengarah ke router 4. Berarti yang titik 16 dulu. Wildcardnya jangan lupa untuk ditulis. Areanya itu 0. Kemudian kita masukkan network yang mengarah ke router 5. Itu tadi 20. Kemudian kita tuliskan network dari si VLAN 100-nya. Ini wildcardnya kita ganti jadi 255. Oh teman-teman, ini kita tuliskan lagi saja. Network 192.168.100.0. Wildcardnya areanya itu 0. Nah ini sudah. Kemudian saya akan coba cek di router 1. Pertama saya akan cek dulu untuk yang OSPF network chipnya. Do show IP OSPF network. Nah ini sudah ada yang 10.17 dan 10.21. Kita lihat dulu berarti yang ini dan yang ini ya teman-teman. Kita cek juga untuk yang table routingnya. Do show IP route. Nah ini kita bisa lihat. Nah bisa teman-teman lihat untuk itu kan OSPF. Kita bisa lihat di sini untuk IP untuk OSPF-nya itu sudah ada ya teman-teman yang 16 dan 20. Ini kita bisa more saja. Nah ini untuk yang VLAN 100-nya juga sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 9 yaitu configure mutual redistribution in router 1. Jadi teman-teman, karena yang di area kuning ini EIGRP dan yang di area hijau ini OSPF, jadinya karena router ini berada di area OSPF, dia itu tidak bisa ping ke PC-PC ini yang berada di area EIGRP. Nah, kita akan membuat DNS servernya itu bisa ping ke PC-PC ini. Caranya kita bisa masuk ke router 1 dulu. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 10. Lalu kita ketikkan redistribute OSPF 1 karena tadi itu pakainya 1. Kemudian kita tuliskan metriknya itu satunya ada 5 pakai spasi juga. Nah ini sudah. Maaf teman-teman, ini saya ketambahan S. Kemudian kita bisa ketikkan juga router OSPF 1. Lalu kita ketikkan juga redistribute EIGRP 10 subnets. Nah ini sudah. Nah sekarang kita coba cek di router 4. Kita bisa ketikkan do show IP route. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tuh ada tulisan E2 dan kita bisa lihat juga yang di router 2. Kita bisa ketikkan do show IP route. Nah, kalau di sini itu ada tulisan EX yang artinya itu EIGRP eksternal. Nah, selanjutnya saya akan coba konektivitasnya, misal dari yang PC 2 ini ke DNS servernya. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil yang part 9-nya. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 10 yaitu configure DNS dan web server. Berarti ini seperti yang kemarin. Kita akan konfigurasi DNS server, berarti yang ini. Kemudian membuat record untuk academy.sekolahan.id dengan IP 100.3. Lalu buat CNAME record untuk www.academy.sekolahan.id dengan hostname academy.sekolahan.id. Lalu konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID.
Lalu lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi.sekolahan.id melalui browser web. Kita langsung saja konfigurasikan di DNS servernya. Kita ke service, kemudian kita pergi ke DNS. Nah, di sini kita on-kan dulu, kemudian kita ketikkan name-nya. Di sini tuh mungkin ada typo, ini harusnya .com. Kita tuliskan akademi.sekolahan.com. Kemudian untuk type-nya itu record. Lalu untuk address-nya itu 192.168.100.3. Lalu kita bisa add. Nah, ini sudah. Kemudian buat siname record untuk www.academy.sekolahan.id. Kita ganti dulu type-nya jadi siname. Ini untuk name-nya itu tadi yang www. Belakangnya tetap yang .com. Lalu untuk hostname-nya itu yang ini. Berarti kita tulis di sini academy.sekolahan. Kita tulis .com saja. Kemudian kita add. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID-nya. Kita buka web servernya ke HTTP, kemudian pastikan di HTTP dan HTTPS-nya itu on. Kemudian kita double klik yang index.html ini, yang edit double klik. Nah, teman-teman tadinya kan di sini Cisco Packet Tracer. Nah, ini teman-teman bisa ubah saja jadi Academy Sekolahan ID. Kemudian yang di welcome to Cisco Packet Tracer-nya teman-teman bisa ubah jadi welcome to Academy Sekolahan ID. Kemudian kita bisa lakukan konektivitasnya. Saya akan coba di yang PC 0 ini. Kita bisa tuliskan dulu. Nah, teman-teman, ini sudah reply from atau TTL ya. Ini saya tadi ganti aja ke yang PC 22. Kita ke web browser. Nah, di sini kita bisa ketikkan yang www.academy.sekolahan.com. Kita bisa klik yang go. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul yaitu Academy Sekolahan ID. Berarti yang tadi kita sudah konfigurasi itu di sini sudah muncul ya, teman-teman. Ini juga sudah ada welcome to Academy Sekolahan ID-nya. Selanjutnya kita akan bahas yang part 11 atau part terakhir, yaitu configure access list. Kita akan mengkonfigurasikan access list di multilayer switch 2 untuk memblokir paket HTTP ke server, berarti yang VLAN 100 ini. Kemudian gunakan access list dengan nama blok HTTP, lalu kita akan melakukan konektivitasnya juga. Kita konfigurasikan langsung saja di MLS2. Kemudian kita bisa ketikkan IP access list extended block HTTP. Kemudian kita bisa ketikkan deny karena kita akan memblokir. Lalu TCP itu maksudnya adalah HTTP. Kemudian any, kita ketikkan networknya. Berarti network dari si VLAN 100 ya, teman-teman. Masukkan juga untuk wildcardnya. Lalu ketikkan EQ80. Maksud dari EQ itu portnya ya, teman-teman. Jadi port HTTP itu 80 ya. Kemudian kita ketikkan juga untuk yang mengizinkannya permit IP any. Kemudian kita bisa masuk ke interface VLAN 100. Lalu kita ketikkan IP access strip group block HTTP port. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan lakukan konektivitasnya, misal di PC 25 ini ke web browser. Nah, di sini kita bisa ketikkan yang www.academy.sekolahan.com. Kita bisa klik yang go. Nah, ini tuh nggak muncul apa-apa ya, teman-teman, karena tadi kita sudah memblokirnya, atau biasanya tuh di sini ada tulisan request timeout atau gagal ya. Nah, berarti untuk yang part 11 itu sudah selesai. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kan completionnya masih 99%. Kita bisa cek result dulu. Ini karena tadi ada
sedikit kesalahan, jadi completionnya itu hanya 99% ya teman-teman, tapi tidak apa-apa karena kita sudah melakukan semua konfigurasinya dengan benar. Nah, berarti untuk konfigurasi yang di Superlab 2 ini sudah selesai ya teman-teman. Sekian pembahasan tentang Superlab 2 ini, semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.